Pengakuan jujur pelatih Myanmar jelang lawan timnas Indonesia. Tak dipercaya STY, Eliano Reijenders bicara masa depan. Justin Hubner ungkap klub barunya setelah putuskan keluar dari Wolves. Jelang lawan Myanmar, Shin Tae-yong optimistis pada skuad muda timnas Indonesia. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Terupdate, baru-baru ini, ternyata, inilah pengakuan jujur pelatih Myanmar jelang lawan timnas Indonesia. Laga perdana antara timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF, tahun ini tinggal hitungan jam. Kedua tim diprediksi bakal tampil ngotot demi merebut tahta raja ASEAN. Pelatih tim nasional Myanmar, Myo Hlaing-win, memberikan pernyataan penuh percaya diri jelang laga perdana Piala AFF ASEAN Cup 2024, melawan timnas Indonesia. Coach Myo mengungkapkan keyakinannya terhadap skuad Myanmar. Kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, bermain di kandang sendiri adalah keuntungan besar, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, kata pelatih timnas Myanmar, Coach Myo Hlaing-win. Di sisi lain, ia mengakui keunggulan skuad Garuda saat ini. Indonesia adalah tim kuat tapi kami siap menghadapi mereka dengan strategi yang sudah kami susun, tambahnya. Pelatih berusia 49 tahun itu juga menyoroti performa timnas Indonesia yang menurutnya konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Coach Myo berpendapat, skuad Garuda memiliki pemain-pemain berkualitas tetapi, ia percaya, timnya mampu memberikan perlawanan sengit dalam laga perdana, yang berlangsung pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, besok sore. Indonesia memiliki beberapa pemain kunci yang berbahaya terutama di lini serang. Namun kami telah menganalisis gaya permainan mereka dan menemukan celah yang bisa kami manfaatkan. Fokus utama kami adalah menjaga disiplin di setiap lini, ujarnya. Coach Myo juga mengungkapkan, bahwa atmosfer dukungan supporter Myanmar akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan nanti. Dukungan supporter kami sangat luar biasa, saya yakin mereka akan menjadi pemain ke-12 yang memberi energi tambahan pada tim. Kami ingin memulai turnamen ini dengan hasil positif dan memberi kebanggaan pada rakyat Myanmar, tuturnya. Kami semua dalam kondisi prima dan sangat fokus. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian besar tapi kami yakin akan mendapat hasil yang diinginkan, tutup Coach Myo. Beralih ke kabar selanjutnya, Eliano Reijenders bicara soal masa depan di sepak bola. Ternyata, pemain naturalisasi timnas Indonesia, Eliano Reijenders sejauh ini belum mendapatkan kepercayaan penuh pelatih Shin Tae-yong. Terkini, sang pemain pun membicarakan perihal masa depannya. Terlepas masih belum menemukan tempat di tim utama timnas Indonesia, Eliano Reijenders mendapatkan perpanjangan kontrak dari PEC Zwolle. Perpanjangan kontrak itu membuat pemain serba bisa berusia 24 tahun tersebut akan tetap berada di klub setidaknya hingga 2027. Pengumuman perihal perpanjangan kontrak dari adik Tijani Reijenders ini diumumkan PEC Zwolle melalui laman resminya. PEC Zwolle dapat terus mengandalkan Eliano Reijenders di tahun-tahun mendatang, tulis PEC Zwolle dikutip dari laman resminya, Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 kemarin. Pemain berusia 24 tahun asal Zwolle, yang memulai debutnya sebagai pemain internasional untuk timnas Indonesia musim ini, telah memperpanjang kontraknya yang akan berakhir 2 tahun hingga musim panas 2027. Lanjutnya, Eliano turut buka suara perihal perpanjangan kontraknya. Dia senang bahwa masa depannya dalam beberapa tahun mendatang telah ditentukan yakni tetap berseragam klub Eredivisie tersebut. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya, kata Eliano Reijenders. Di tahun-tahun mendatang, saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru dan putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami. Ungkap Eliano Reijenders tersebut. Eliano Reijenders musim ini tak mendapatkan banyak menit bermain bersama PEC Zwolle.
Meski demikian, sejak menandatangani kontrak profesional pertama bersama klub pada 2018 di usia 17 tahun, Eliano telah tampil 98 kali. Artinya, Eliano cuma berjarak 2 laga untuk mengukir pencapaian 100 laga bersama PEC Zwolle. Dalam periode tersebut, dia telah mencetak 6 gol dan 7 assist. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim mendatang, kata Direktur Teknis PEC Zwolle, Gary Hamstra. Masih seputar Timnas Indonesia, terbaru ini, bek Timnas Indonesia, Justin Hubner mengatakan bakal meninggalkan klub Wolverhampton Wanderers, dengan alasan jarang mendapatkan menit bermain. Nasib Hubner di Wolves memang tidak karuan. Sempat menjadi andalan dan kapten tim U21, kini malah kesulitan. Bahkan, Hubner pernah dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka pada pertengahan tahun 2024 lalu. Hubner sejauh ini baru mencatatkan 1 laga di kompetisi Premier League 2. Situasi ini tak dapat diterima Hubner. Dia dengan lantang menyatakan bakal meninggalkan Wolves. Karena alasan itu, Hubner pun merasa perlu pindah tim. Ia menilai kemampuan dirinya yang baik itu perlu menit bermain lagi untuk bisa terus berkembang, sehingga pindah klub dirasa adalah solusi terbaik. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini, kata Hubner. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan bermain, ujar Hubner di Instagram pribadinya, dikutip Jumat kemarin. Lantas, kemana Hubner akan berlabuh? Dalam salah satu akun Instagram, Hubner mengomentari terkait postingan yang memberitakan dirinya. Postingan tersebut mempertanyakan klub mana yang akan menjadi pelabuhan barunya. Dia pun membalas dengan menyebut akan berada di klub yang menghargainya. Kemanapun di mana Anda akan dihargai, tulis Hubner. Berbeda di level timnas, Hubner menjadi salah satu andalan pelatih Shin Tae-yong di lini belakangan. Teranyar, dia dimainkan ketika timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di SUGBK, tanggal 19 November tahun 2024 lalu. Hanya saja, Hubner harus diganjar kartu merah dan absen pada laga selanjutnya melawan Australia pada Maret tahun 2025 mendatang. Jelang lawan Myanmar, Shin Tae-yong optimistis pada skuad muda timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong optimistis skuad muda timnas Indonesia akan mampu bersaing di gelaran ASEAN Cup 2024. Pada turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut, Shin Tae-yong memang membawa skuad muda yang rata-rata berusia di bawah 22 tahun. Meski demikian, sejumlah pemain langganan tim senior juga dibawa pada turnamen ASEAN Cup 2024 kali ini. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka hingga striker Rafael Struijk. Skuad timnas Indonesia akan mengawali langkahnya di gelaran ASEAN Cup 2024 dengan melawan Myanmar pada Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Jelang laga ini, skuad Garuda telah tiba dan menjalani latihan perdana di Myanmar sejak Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 kemarin lusa. Pelatih Shin Tae-yong pun telah mempersiapkan timnya untuk menghadapi Myanmar. Shin Tae-yong menegaskan dirinya sangat mewaspadai Myanmar yang menurunkan skuad senior pada ASEAN Cup 2024 kali ini. Tapi menurut Shin Tae-yong, persiapan yang matang jadi kunci agar Garuda bisa memenangi laga. Ia pun kembali menyatakan optimismenya membawa timnas Indonesia ke final ASEAN Cup 2024, sesuai target yang dipatok PSSI. Karena kita akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita, kata Shin Tae-yong saat dilansir dari kitagaruda.id. Tetapi kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, tambahnya. Terpisah, manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan kondisi para pemain dalam keadaan bugar tanpa satu orang pun yang cedera. Ia juga mengonfirmasi Asnawi Mangkualam telah bergabung di skuad Garuda di Myanmar. Secara keseluruhan pemain kondisinya baik, tidak ada yang sakit dan cedera, kata Sumarji.
Semua fresh bisa mengikuti sesi latihan baik di lapangan maupun ruang kelas. Asnawi sudah bergabung ikut latihan hari ini, tambahnya. Sementara itu, pemain Brisbane Roar Rafael Struijk akan bergabung pada Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024 hari ini. Kalau Rafael besok pagi, Minggu, hari ini, jam 9 sesuai jadwal penerbangan, tambahnya. Latihan taktikal terus dilakukan Shin Tae-yong dengan semakin dekatnya mereka dengan hari H pertandingan lawan Myanmar. Saat sekarang ini Shin Tae-yong memberikan materi lebih secara taktikal, karena mendekati game, kata Sumarji. Hari Sabtu, Minggu taktikal sebelum laga dan Senin kita pertandingan lawan Myanmar. Kalau lapangan latihan, kita juga harus memaklumi kalau di kita kan banyak lapangan cukup baik. Tapi ya kita menyesuaikanlah situasi di sini, Myanmar. Kita harus bisa menerima itu semua, tambahnya. Sekian dan terima kasih, dari Studio Rosya TV mengabarkan.